Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin bergerak maju dan muncul di atas Laut Pil. Di bawahnya ada batasan yang tidak terlihat. Dengan adanya batasan di sana, dia tidak khawatir akan ditemukan oleh para penggarap di dalam batasan tersebut. Namun Wang Lin masih sangat berhati-hati dan menyembunyikan auranya. Dia bergerak seperti hantu saat dia terbang menuju sisi lain Laut Pil. Dengan beberapa langkah, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit dekat benua setan hijau. Di sini, bahkan langit pun memiliki sejumlah besar penggarap benua iblis hijau. Semua pembudidaya ini memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka berada pada langkah kedua, sementara beberapa lainnya adalah kultivator langkah ketiga. Jumlahnya tidak banyak, tapi masih bisa dilihat sesekali. Semakin banyak penggarap benua setan hijau muncul, penggarap Arcane Void muncul, menyebabkan Wang Lin bergerak lebih lambat. Setelah merenung sedikit, dia terjun ke dalam batasan tak kasat mata di bawah. Matanya dipenuhi garis darah saat dia membenamkan dirinya dalam kabut. Wang Lin memiliki esensi pembatasan. Pada saat ini, dia bisa meniru batasan di sekitar Laut Pil dengan esensi batasannya, jadi dia yakin dia tidak akan diperhatikan dalam waktu singkat. Setelah memasuki lapisan kabut ketujuh, Wang Lin dengan hati-hati bergerak di dalam kabut untuk menemukan kompas yang menjadi pusat pembatasan ini. Saat dia semakin dekat ke benua setan hijau, semakin banyak pembudidaya benua setan hijau terbang di atasnya. Para pembudidaya ini seringkali berkelompok yang terdiri dari puluhan orang. Mereka seringkali memasang ekspresi serius saat terbang. Dengan begitu banyak pembudidaya, jika mereka mengatakan mereka tidak menyerang benua banteng surgawi, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Wang Lin berubah menjadi kabut, lalu dia menatap para penggarap benua setan hijau di atasnya dan menghela nafas. Pembantaian antar sekte dan kekejaman antar benua terjadi sama di mana-mana. Itu seperti ini di dunia gua, dan benua astral abadi juga sama. Tidak ada hukum di dunia ini. Yang ada di sana karena kultivator yang kuat ada untuk menekan semua orang, jadi mereka tidak berani berpikir lain. Sambil merenung dalam diam, mata Wang Lin menyipit dan dia mendongak. Dia merasakan fluktuasi yang kuat dari kejauhan. Ini bukan berasal dari seorang kultivator tetapi sebuah harta karun. Ketika dia melihat ke atas, 100 pembudidaya benua setan hijau terbang lewat. Ada 4 penggarap Arcane Void, dengan 1 di setiap sisi, bertindak seperti pengawal. Di tengah-tengah tim ini, ada sebuah drum raksasa yang berukuran sekitar 1000 kaki. Drum ini benar-benar hitam dan bahkan permukaannya pun hitam. Sejumlah besar binatang buas muncul dari sisinya dan aura suram menyebar. Ada banyak sekali jiwa kebencian di sekitar drum. Mereka mengeluarkan raungan hening yang membentuk riak tak terlihat yang menyebar. Saat Wang Lin melihat drum besar itu, matanya menyipit. Dia berubah menjadi gas dan tidak bergerak. Dia jelas merasakan seorang kultivator bersembunyi di dalam drum besar. Setelah memindai area tersebut, perlahan-lahan ia pergi. Wang Lin melihat garis samar drum dan mulai merenung. Harta karun yang menyatu dengan seorang kultivator. Setelah ini, Wang Lin melihat 8 drum yang sama. Dia juga melihat harta karun besar lainnya yang jelas-jelas digunakan untuk pembantaian skala besar antar sekte. Harta karun ini berukuran hampir 1000 kaki. Aura mengejutkan menyebar darinya, membentuk tekanan. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Aku harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin dan pergi. Jantung Wang Lin berdebar kencang, tapi ini membuatnya lebih tenang. Dia menyatu dengan pembatasan dan perlahan-lahan bergerak mendekati benua setan hijau. Di sini, dia merasakan kehadiran pusat pembatasan. Itu ada di depan. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak menembus kabut. Tak lama kemudian, dia melihat 3 bendera berkibar di langit. Ketiga bendera ini bergerak mengikuti angin dan berkibar di udara. Riak bergema dari mereka. Itu jelas luar biasa. Di bawah 3 bendera, ada seorang wanita cantik. Dia memegang kompas di tangannya dan saat ini mengerutkan kening saat melihatnya. Wang Lin melihat seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Itu adalah pria muda dengan wajah putih seperti batu giok.
Dia memegang kipas angin di tangannya dan melihat ke bawah ke laut. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Termasuk wanita itu, tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin berada di lapisan ketujuh dari batasan tak kasat mata di atas mereka. Wang Lin dengan dingin menatap mereka dan terutama kompas di tangan wanita itu. Itulah kompasnya. Setelah saya mendapatkannya, saya tidak perlu bersembunyi di dalam lapisan kabut. Itu adalah satu-satunya hal yang dapat mengetahui bahwa saya memasuki Laut Pil. Wang Lin memiliki esensi pembatasan dan telah mempelajari pembatasan ini sebentar, jadi dia tahu bahwa kunci dari pembatasan ini adalah kompas itu. Hanya dengan kompas di tangan tidak ada yang tahu dia telah memasuki Lautan Pil. Kemudian dia bisa menemukan Void Cloud, membunuhnya, dan melarikan diri dengan selamat. Kompas juga merupakan kunci untuk menemukan Void Cat. Sangat sulit menemukan satu orang pun di Laut Pil yang luas ini, dan dia hanya bisa mengandalkan kompas. Namun, ini adalah situasi yang sulit. Jika dia ingin mendapatkan kompas, dia tetap harus keluar, maka orang-orang di bawah akan tahu dia telah tiba. Semuanya harus cepat. Saya tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi dan saya tidak bisa membiarkan wanita itu mengirimkan informasinya. Ketiga bendera itu seharusnya menjadi alat pelindung. Ini akan menjadi sedikit sulit. Wang Lin tetap tidak bergerak di dalam kabut saat dia melihat ke bawah dan mulai merenung. Di bawah tiga bendera besar, wanita itu melihat kompas di tangannya dan mengerutkan kening lebih keras. Aneh, yang jelas tidak ada lagi pembudidaya asing yang tersisa, namun masih ada lapisan riak yang muncul. Ini jelas merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pembatasan ketika mendeteksi sesuatu yang tidak normal. Kompas di tangan wanita itu dipenuhi titik-titik hijau dan tanpa satu titik putih pun, namun ada gelombang riak seperti fluktuasi yang konstan di permukaan air. Mata wanita itu berbinar, tangan kirinya terus membentuk segel yang mendarat di kompas, namun dia tetap tidak menemukan apapun. Tindakannya menarik perhatian pemuda dengan kipas angin di sebelahnya. Dia melangkah maju untuk melihat kompas dan tersenyum. Jangan terlalu paranoid. Dengan kakak senior Void Cloud di sini, semuanya akan baik-baik saja. Wanita itu diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Saudara senior Void Cloud telah bertindak, dan pil Si akan segera menghilang. Lalu kita bisa melihat kekuatan dari setengah pil surgawi yang legendaris. Wanita itu melihat ke kejauhan. Wang Lin berada di dalam kabut di langit dan samar-samar mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia juga memperhatikan beberapa petunjuk dari ekspresi mereka, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, pada saat ini, gemuruh yang menggelegar datang dari Laut Pil, dan mulai melonjak dengan hebat. Ombak mulai mengamuk melintasi lautan. 9 pusaran muncul di berbagai titik di Laut Pil. Pusaran itu berputar perlahan, tapi suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Kakak senior sudah mulai. Wanita itu berhenti melihat kompas di tangannya dan melihat ke kejauhan dengan harapan di matanya. Pada saat yang sama, ini adalah sekelompok tentara setan hijau yang mengikuti perintah wanita itu dan kembali. Lebih dari selusin tentara setan hijau dengan cepat terbang melintasi langit. Mereka tidak menarik perhatian wanita atau para penggarap di sekitarnya. Jelas sekali bahwa gerakan semacam ini sangat umum terjadi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kilatan cahaya hantu di mata Wang Lin saat dia bersembunyi di balik kabut pembatas di langit. Dia berubah menjadi seuntai asap. Saat kelompok penggarap benua setan hijau terbang, dia bergegas keluar dan memasuki telinga salah satu penggarap. Saat dia masuk, kultivator itu berhenti sejenak dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Namun, kebingungan itu segera digantikan dengan ketenangan, dan dia dengan cepat mendekati ketiga bendera dan wanita di bawahnya. Namun, saat Wang Lin keluar dari kabut dan memasuki telinga kultivator, kompas di tangan wanita itu sedikit bergetar seolah memberi peringatan. Wanita itu segera menunduk, namun saat dia menunduk, semuanya sudah berakhir. Pria muda di sebelah wanita itu memperhatikan perubahan ekspresinya dan dengan cepat bertanya, "Ada apa?" Sesuatu yang salah. Kompas bergetar dengan sendirinya sebagai peringatan. Itu pasti karena seorang kultivator non-benua iblis hijau telah memasuki Laut Pil. Ekspresi wanita itu sangat serius. Orang ini pandai bersembunyi dan saya tidak dapat langsung menemukannya. Kakak senior Zhao, bantu aku.
Saya akan membalikkan kompas untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Pria muda dengan wajah seperti batu giok putih mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di punggung wanita itu tanpa ragu-ragu. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia menatap kompas di tangannya dan, menggunakan metode yang diajarkan gurunya, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke arah kompas. Dia tidak memperhatikan lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau yang dia kirim dan kembalikan. Mereka semakin dekat dengannya. Tatapan tersembunyi dari niat membunuh muncul di dalam selusin pembudidaya ini. Kompas di tangan wanita itu mulai kabur saat dia terus memasang segel di atasnya. Itu akan membalikkan waktu dan mengungkapkan adegan Wang Lin berubah menjadi asap dan mengambil alih salah satu berjubah hijau. Pada saat ini, kelompok pembudidaya Wang Lin berada masih 10.000 kaki dari wanita itu. Kultivator Wang Lin melangkah maju dan melewati beberapa kultivator. Ketika mereka memandangnya dengan kaget, dia tiba di belakang penggarap di depan kelompok. Kultivator di depan adalah seorang pria parubaya di langkah ketiga, di sekitar Nirwana Void. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan berbalik. Mata kultivator yang dikendalikan Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan asap aneh keluar dari dahinya dan memasuki mata pria parubaya itu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Ketika itu terjadi, tubuh pria parubaya itu gemetar dan menunjukkan sedikit perlawanan. Namun perjuangan itu segera sirna dan tergantikan dengan ketenangan. Wanita yang menatap kompas itu juga gemetar. Kompas di tangannya mulai bergetar hebat. Saat hendak mengungkapkan apa yang telah terjadi, pria parubaya yang diambil alih oleh Wang Lin menyerang wanita yang berada 10.000 kaki jauhnya. Saya menemukan setetes cairan hitam dan saya tidak tahu apa itu. Pria parubaya itu berkata dengan suara serak sebelum terbang lebih dari 1.000 kaki. Ketika para penggarap yang duduk di sana membuka mata mereka, pria parubaya itu mengeluarkan setetes cairan hitam dan terbang ke depan. Saat tetesan cairan hitam muncul, gelombang esensi air yang kuat muncul. Saat wanita itu mendengar suara pria parubaya, dia mendongak dan melihat setetes cairan hitam. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan. Mata wanita itu penuh dengan keterkejutan. Meminjam momen keterkejutan, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin terbang beberapa ribu kaki lagi. Dia kini hanya berjarak beberapa ribu kaki dari wanita itu. Namun, saat dia berada dalam jarak 1.000 kaki, ketiga bendera tersebut menyebabkan riak bergema dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Di saat yang sama, kompas di tangan wanita itu dengan jelas menunjukkan pemandangan Wang Lin berubah menjadi kabut dan memasuki telinga pria parubaya. Berhenti, hati wanita itu bergetar dan dia menjerit. Dia hendak mundur, dan pemuda dengan wajah seperti batu giok putih itu juga dipenuhi rasa takut. Esensinya, sebarkan. Saat wanita itu berteriak, pria parubaya yang dikendalikan oleh Wang Lin meraung. Tubuhnya roboh dan seuntai asap keluar dan berubah menjadi Wang Lin. Saat Wang Lin muncul, cairan hitam yang dia berikan pada wanita itu meledak. Cairan seperti tinta hitam dengan cepat menyebar, dan segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki menjadi hitam. Tubuh mereka dengan cepat membusuk dan langsung berubah menjadi cairan hitam. Bahkan lebih dari selusin pembudidaya berjubah hijau di belakang Wang Lin tidak dapat melarikan diri dari tinta hitam tepat waktu dan semuanya mati. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari belakang Wang Lin. Boneka Yixi yang kehilangan lengan kanannya menyerbu ke arah ketiga bendera tersebut. Terdengar ledakan keras saat Yixi memecahkan salah satu bendera dan menyerang dua bendera lainnya. Semua ini terjadi saat wanita itu berkata, "Berhenti." Wang Lin melangkah maju dan mendekat dalam jarak 1.000 kaki dalam sekejap saat wanita dan pria muda itu mundur. Pemuda itu mengenali Wang Lin dan ketakutan. Wanita itu menekankan tangan kirinya pada kompas dan hendak melaporkannya kepada yang lain. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk mereka berdua. "Berhenti." Dengan satu kata, benang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia dan melilit wanita dan pria muda itu. Tubuh mereka gemetar dan dihentikan sepenuhnya oleh Wang Lin. Ketakutan pria muda itu semakin kuat dan tangan kiri wanita itu berjarak kurang dari 1 inci dari kompas tetapi membeku di udara. Wang Lin langsung mendekat dan mengambil kompas dari wanita itu.
Tak ada belas kasihan di hatinya saat telapak tangan kirinya mendarat di dahi wanita itu. Tubuh wanita itu berubah menjadi kabut darah dan bahkan jiwa aslinya pun ikut runtuh. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan embusan angin meniupkan kabut darah ke arah pemuda itu. Saat kabut darah menyelimuti pemuda itu, Wang Lin mengayunkan tangannya dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah mengikuti dan memegal kepala pemuda itu. Pada saat inilah juga gemuruh menggelegar dan bendera kedua dan ketiga dipatahkan oleh lengan kiri Yisi. Semua tinta hitam dalam jarak 10.000 kaki menyusut kembali menjadi setetes cairan hitam di hadapan Wang Lin, dan dia menelannya kembali ke dalam tubuhnya. Semuanya berakhir, wanita dan pemuda bernama Zhao juga tewas. Bahkan 3 bendera besar pun hancur. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Dia ingin semuanya cepat selesai. Dia menyingkirkan Yisi dan menghilang ke laut. Di dalam laut, Wang Lin dengan cepat maju ke depan. Dia memegang kompas dan perasaannya mengalir ke dalam. Matanya dipenuhi garis darah saat esensi pembatasnya mengalir masuk. Dia menghapus perasaan dari kompas, menjadikannya miliknya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa melakukan ini, tapi Wang Lin memiliki esensi pembatasan, jadi dia bisa melakukannya. Dengan kompas di tangannya, dia mengendalikan batasan di atas Laut Pil. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati berenang melalui Laut Pil dan dengan hati-hati melihat kompas. Dia bisa melihat bahwa di dalam Laut Pil, hanya ada 3 hingga 5 titik hijau, dan salah satunya sangat mempesona. Titik-titik hijau yang tersisa semuanya berada di atas laut. Jelas sekali tidak nyaman untuk tetap berada di dalam laut saat Fight Cloud sedang menyempurnakannya. Menatap titik hijau yang mempesona, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Fight Cloud, kamu selanjutnya. Wang Lin bergabung ke dalam formasi pembatasan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tengah Laut Pil. Saat tubuhnya muncul, dia melihat laut di sekitarnya berputar, dan suara gemuruh bergema. Dia merasa seperti akan ditarik bersama laut. Melihat kompas, dia tidak jauh dari Fight Cloud. Namun, Wang Lin melihat sekeliling ke laut yang sedang ditarik. Mungkin saya tidak perlu menyerahkan 30 juta jiwa Dao. Wang Lin merenung dan tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, dia tenggelam ke dasar laut dan menyembunyikan diri. Gelombang dahsyat sepertinya melanda Laut Pil sementara suara gemuruh terus berlanjut. 8 pusaran berputar di sepanjang tepinya, dengan pusaran ke-9 di tengah Laut Pil. Pusaran ini berputar semakin cepat. Segera, 8 pusaran berkumpul di laut dan mulai berputar dengan pusaran ke-9 sebagai pusatnya. Jauh di dalam pusaran ke-9 terdapat Fight Cloud. Wajahnya agak pucat dan tangannya terus membentuk segel. Rumor mengatakan bahwa pil Si terbentuk ketika Celestial Pil mendarat di sini. Namun, kenyataannya itu bukanlah pil surgawi yang lengkap, hanya setengahnya. Mata Fight Cloud bersinar dan tangan kanannya meraih kekosongan di hadapannya. Pil Si, padatkan. Dengan keras, pusaran mulai berputar lebih cepat. Saat mereka mengembun, ukuran laut mengecil dan untaian energi surgawi menyebar. Laut Pil itu seperti sebuah cekungan, dan di tengahnya ada pusaran raksasa yang menarik air. Di langit, puluhan ribu penggarap benua setan hijau melihat ke bawah. Mereka sedang menunggu Fight Cloud memadatkan setengah pil surgawi untuk membuka penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Wang Lin juga bersembunyi di dalam pusaran. Dia sedang menunggu Fight Cloud memadatkan pil surgawi sebelum meluncurkan serangannya. Waktu perlahan berlalu. Fight Cloud tidak bisa mengamati sekelilingnya sama sekali. Puluhan ribu penggarap di langit semuanya memusatkan perhatian mereka pada Fight Cloud. Tidak ada seorang pun yang menduga ada kultivator dari benua banteng surgawi yang akan tetap berada di Laut Pil setelah membersihkannya berkali-kali. Dengan pembatasan di sini, tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi di dalam. Bahkan pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa 3 bendera besar telah rusak dan kompas telah berganti pemilik. Pada saat ini, pandangan mereka semua tertuju pada Fight Cloud. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada menyaksikan salah satu dari 4 jenius, Fight Cloud, memurnikan Laut Pil menjadi pil surgawi. Bahkan Fight Cloud tidak menyangka Wang Lin akan kembali setelah pergi. Dia berada di dalam pusaran ke-9 dengan ekspresi serius di wajahnya, dan tangannya membentuk segel, menyebabkan pusaran itu bergemuruh.
pusaran itu dengan cepat menyusut dari ukurannya yang tak berujung menjadi kurang dari 1 juta kaki. Air laut di pil si raksasa dimurnikan menjadi pusaran setinggi 1 juta kaki. Adegan ini membuat bersemangat para penggarap benua setan hijau di langit. Fight Cloud mengungkapkan senyuman. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara gemuruh ke langit saat budidayanya meletus. Kultivasinya sangat aneh, bahkan pada saat ini, mustahil untuk merasakan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Seseorang hanya bisa merasakan gelombang energi pedang yang kuat. Niat pedang mengelilingi area tersebut. Guru mengizinkan saya datang untuk membentuk pil surgawi dari Laut Pil untuk meningkatkan reputasi saya 1 langkah di atas 3 lainnya. Kemudian, sebagai jenius nomor 1 di benua timur, saya harus pergi ke ibu kota kekaisaran di benua tengah untuk mendapatkan kualifikasi memasuki kuil leluhur. Mata Fight Cloud berbinar. Air laut setinggi 1 juta kaki mulai mengembun lagi menjadi 500.000 kaki, lalu menyusut lagi hingga 300.000 kaki. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, hanya area seluas 300.000 kaki yang tertutup air. Rumput laut dan karang terungkap, dan banyak binatang di laut meledak. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh Laut Pil. Fight Cloud sangat serius saat tangannya terus membentuk segel yang berbeda. Air laut setinggi 300.000 kaki mengembun lagi menjadi 100.000 kaki. Wajah Fight Cloud pucat. Bahkan baginya, ini bukanlah beban kecil. Ketika laut mengembun hingga 100.000 kaki, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah botol giok muncul. Dia menghancurkan botol itu dan setetes cairan emas keluar. Saat setetes cairan emas ini muncul, energi surgawi yang padat muncul. Fight Cloud menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya. Setetes cairan emas terbang menuju pusaran laut di depannya. Pil laut dibentuk oleh pil surgawi. Banyak orang mengetahui hal ini. Banyak orang ingin memperbaikinya kembali menjadi pil surgawi, tetapi tidak ada yang berhasil karena mereka kehilangan primernya. Primernya adalah setetes cairan emas ini. Fight Cloud tersenyum. Setetes cairan emas ini sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh benua setan hijau setelah mencari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini dulunya milik pil surgawi yang membuat Laut Pil. Tampaknya, mustahil untuk mereformasi pil surgawi, 100.000 kaki adalah batasnya. Banyak orang harus berhenti di ketinggian 100.000 kaki dan tidak dapat memadatkannya lagi. Air laut akan menyebar dan kemudian kembali menjadi Laut Pil. Tapi kali ini, karena dia, Fight Cloud, telah memutuskan untuk bertindak, dia sudah siap sepenuhnya dan tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Ini seharusnya cukup untuk menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Fight Cloud tersenyum dan air di depannya berubah drastis setelah menyerap setetes cairan emas. Laut seakan mendidih dan mulai bergolak hebat. Tiba-tiba menyusut dari ketinggian 100.000 kaki, menembus ambang batas ini, dan berubah menjadi 50.000 kaki, 30.000 kaki, 10.000 kaki. Semakin kecil kondensasinya, semakin kuat pil surgawinya. 10.000 kaki saja tidak cukup. Fight Cloud menutup matanya dan niat pedang yang mengejutkan menyebar dari tubuhnya, menutupi pusaran laut. Gemuruh menggelegar bergema. Saat semua pembudidaya di langit menyaksikan, air laut setinggi 10.000 kaki menyusut menjadi 8.000 kaki, 5.000 kaki, 3.000 kaki. Ini belum berakhir, itu dengan cepat menyusut hingga 1.000 kaki. Saat menyusut, pusaran air laut tidak lagi terlihat jelas. Dalam sekejap, setengah pil surgawi mulai terbentuk di dalam. Namun, pada saat ini, tidak ada gangguan yang diperbolehkan, karena ini adalah tahap terakhir dari pemadatan setengah pil surgawi ini. Pil tersebut sangat tidak stabil, dan jika diganggu, kemungkinan besar akan meledak lebih awal. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Inilah sebabnya mengapa benua setan hijau telah membersihkan seluruh Laut Pil, untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum Fight Cloud bertindak. Namun, karena pembatasan tersebut, tidak ada yang mengetahui keberadaan Wang Lin. Pembatasan ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Jika dia ingin menyembunyikan dirinya, maka tidak ada yang bisa mendeteksi dia di dalam formasi. Fight Cloud akan berhasil, tetapi pada saat ini, aura muncul dari rumput laut di bawahnya. Aura ini adalah Wang Lin, dan begitu dia muncul, dia mengambil langkah maju. Dia langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali,
dia berada di luar air laut setinggi 1000 kaki yang akan dimurnikan oleh Void Cloud kembali menjadi pil surgawi. Meskipun Wang Lin muncul dengan sangat tiba-tiba, indera yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya secara instan. Beberapa orang di langit segera menyadarinya. Ekspresi mereka berubah dan mereka menyerang Wang Lin. Meski cepat, Wang Lin lebih cepat. Dia bergabung dengan batasan tersebut dan muncul di luar air laut setinggi 1000 kaki yang sedang dimurnikan oleh Void Cloud. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang darah muncul dan menebas. Dia tidak mengiris ke arah Void Cloud, tetapi pusaran laut setinggi 1000 kaki. Berhenti. Raungan mengejutkan datang dari langit untuk menghalangi Wang Lin. Tapi keinginan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Void Cloud telah memfokuskan dirinya sepenuhnya pada air laut, dan sangat sulit untuk membagi perhatiannya. Wang Lin juga muncul dengan sangat tiba-tiba, waktunya luar biasa. Namun Void Cloud tidak menjadi salah satu dari 4 jenius secara kebetulan. Saat pedang Wang Lin turun, dia benar-benar membuka matanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia segera menggigit lidahnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Pada saat yang sama, perasaan dengan cepat menarik diri dari air laut. Seteguk darah itu segera berubah menjadi bayangan pedang dan bertabrakan dengan pedang darah. Terdengar suara keras saat mereka bertabrakan. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin dan pedang darah itu terlempar ke belakang. Wajah Void Cloud pucat dan bayangan pedang yang terbentuk oleh darah meledak. Itu kamu. Setelah akal sehatnya kembali, dia bisa membebaskan tubuhnya untuk melawan Wang Lin. Dia hanya perlu menunda Wang Lin beberapa saat agar ratusan pembudidaya di atas turun. Maka akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melarikan diri. Tapi Wang Lin sudah menunggu lama, dan dia selalu merencanakan beberapa langkah ke depan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Void Cloud kabur? Dia telah memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk waktu yang dibutuhkan para penggarap di atas untuk tiba. Pembatasan ada di tangan Wang Lin, dan dengan kendali Wang Lin, mereka tidak dapat bergabung dengan pembatasan tersebut, mereka hanya bisa terbang menuju Wang Lin. Namun, saat mereka mendekat, batasannya tiba-tiba berubah dari hanya bisa masuk, menjadi hanya bisa keluar. Dengan formasi yang menunda mereka, itu sudah cukup. Saat kesadaran Void Cloud hendak menarik diri dari air, pedang darah Wang Lin terlempar ke belakang. Namun, tubuh asli esensi apinya muncul, menangkap pedang darah, dan menebasnya sekali lagi. Dengan ini, lautan api memenuhi area tersebut, dan waktunya sangat tepat. Itu terjadi langsung setelah serangan pertama, dan meskipun serangan pertama telah gagal, serangan kedua adalah serangan yang sebenarnya. Serangan ini mendekat, mata Void Cloud memerah, dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat serangan itu memotong pusaran laut. Ketika pusaran itu dipotong, ia berhenti berputar. Aura destruktif datang dari air laut setinggi 1000 kaki. Aura ini terasa seperti bisa menghancurkan dunia berkali-kali, itu cukup kuat untuk membunuh semua yang terlihat. Void Cloud masih memiliki sebagian kesadaran di dalam air laut. Ketika air laut dipotong, aura destruktif menyebar dan perasaan di dalamnya hancur, menyebabkan dia batuk darah. Dia mundur tanpa ragu-ragu, dan saat ini, dia tidak lagi peduli pada Wang Lin atau air laut. Meskipun dia datang ke sini dengan avatarnya, jika avatar ini mati dan niat pedangnya runtuh, tubuh aslinya akan mengalami pukulan yang sulit untuk dipulihkan. Pil surgawi akan meledak. Dalam sekejap, puluhan ribu pembudidaya kehilangan akal sehatnya dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Mereka ingin bergabung dengan formasi dan pergi, tetapi dengan Wang Lin yang mengendalikan formasi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Wang Lin berbalik tanpa ragu-ragu dan mengambil langkah menuju benua surgawi banteng. Riak bergema dan dia akan menghilang. Namun pada saat ini, air laut setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh laut pil dan mencapai benua banteng surgawi dan benua setan hijau. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di langit batuk darah dan telinga mereka berdengung. Void Cloud terhuyung dan matanya dipenuhi keputusasaan. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Saat dia meraung, lautan air setinggi 1000 kaki tiba-tiba meledak. Langit terdistorsi, bumi bergetar, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan menyebar. Pil surgawi meledak lebih awal.
Itu seharusnya meledak di dekat benua banteng surgawi. Itu akan menghancurkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi sambil mengguncang fondasinya. Sebagian besar benua banteng surgawi akan hancur dan menyebabkan banyak kerusakan. Namun pada saat ini, pil surgawi meledak di tengah laut pil. Akibatnya, benua banteng surgawi bukan satu-satunya yang rusak, benua setan hijau juga menderita. Fight Cloud terlalu dekat. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, dia masih terlalu dekat dengan kekuatan penghancur. Meskipun niat pedangnya sangat kuat, sebelum kekuatan destruktif ini, dia pingsan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Wang Lin bergabung dengan dunia dan hendak pergi ketika kekuatan penghancur menyapu seperti mulut raksasa yang akan melahap seluruh kehidupan. Saat mendekat, tubuh Wang Lin menghilang sebelumnya. Dimanapun kekuatan penghancur menyapu, bumi runtuh, memperlihatkan kehampaan gelap di bawah. Kekuatan destruktif ini langsung menyapu seluruh laut pil, dan laut pil pun menghilang. Kemudian kekuatan destruktif itu menghantam benua banteng surgawi dan benua setan hijau pada saat yang bersamaan. Seluruh benua banteng surgawi gemetar. Suara seperti retakan cermin terdengar dan kemudian penghalang di sekitar benua banteng surgawi runtuh. Benua setan hijau mengalami hal yang sama. Gemuruh yang menggelegar bergema saat bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Hantu banteng raksasa tampak muncul di atas benua banteng surgawi, dan ia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara ke arah benua setan hijau. Tak lama kemudian, kalajengking hijau raksasa yang menyelimuti seluruh benua setan hijau mengeluarkan desisan pelan yang menyamai auman banteng raksasa. Tak terhitung banyaknya orang di antara puluhan ribu kultivator yang tewas di Laut Pil. Avatar Fight Cloud terlalu dekat dan menjadi yang pertama mati. Tidak peduli seberapa kuat niat pedangnya, saat menghadapi ledakan pil surgawi, dia tetap rapuh seperti selembar kertas. Di bawah keruntuhan, seluruh pil si menghilang. Benua setan hijau kehilangan lebih dari puluhan ribu pembudidaya. Sisanya tidak bisa lepas dari kekuatan destruktif ini dan dipenuhi dengan keputusasaan ketika bayangan besar muncul. Bayangan ini tampak seperti manusia, tetapi tidak mungkin untuk melihat penampakan orang tersebut dengan jelas. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyelimuti para penggarap benua setan hijau yang tersisa. Saat kekuatan destruktif mendekat, sosok itu mundur lagi, nyaris menghindari kekuatan destruktif. Kemudian sosok itu menghilang tanpa bekas, namun sebenarnya mereka masih terluka. Lautan pil menjadi kosong, dan daratan di dekat lautan pil di benua banteng surgawi mulai runtuh. Dampaknya menimbulkan badai debu yang akan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Bumi di benua setan hijau juga hancur. Bumi yang hancur terbang ke langit seperti awan dan menyebar jauh dan luas. Untungnya, pil surgawi meledak di tengah laut pil. Jika lokasinya lebih dekat dengan benua banteng surgawi, hal itu akan menimbulkan kerusakan serius pada daratan. Dari sini, orang dapat melihat betapa luar biasa dan misteriusnya asal-usul pil surgawi. 3 hari kemudian, kekuatan destruktif dari ledakan celestial pil akhirnya melemah hingga menghilang. Namun badai debu yang menyelimuti tepian kedua benua tersebut masih ada. Di pihak benua setan hijau, setelah 3 hari hening, mereka tidak mengubah rencana mereka memasuki benua banteng surgawi. 3 sekte utama bergabung bersama dan mengumpulkan para murid dan tetua untuk membentuk 70.000 pasukan kultivator yang berbaris menuju benua banteng surgawi yang tidak lagi memiliki penghalang. Sebagian dari para penggarap yang telah mencapai tahap Void Tribulan memisahkan diri dari pasukan utama. Lusinan lampu menyala ke depan, mereka adalah garda depan perang ini. Mereka juga merupakan kekuatan yang akan memainkan peran besar dalam perang ini. Benua banteng surgawi, pegunungan yang dekat dengan Laut Pil. Gunung-gunung di sini telah runtuh. Langit gelap dan tertutup debu, membuatnya suram. Ada juga deru angin. Angin terdengar seperti jeritan jiwa-jiwa yang kesal, cukup menakutkan untuk mengguncang pikiran. Di dalam kabut, ada gunung yang runtuh dengan seorang pemuda berambut putih duduk di dalamnya. Dia adalah Wang Lin. Saat ini, wajah Wang Lin pucat pasi. Dia menghabiskan 3 hari terakhir untuk memulihkan luka-lukanya. Ada noda darah merah tua di tanah. Dia telah mengeluarkan darah ini karena luka-lukanya. Kekuatan destruktif berada dalam ekspektasi Wang Lin, tapi dia masih terkena gempa susulan. Meski hanya menyapu tubuhnya sesaat,
Pada saat itu, Wang Lin merasa seperti mendengar suara tulangnya patah, kilatan pecah, dan jiwa asal dihancurkan. Setelah dia tiba di sini, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia batuk darah dan segera pulih. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, jika mereka tidak mati, mereka harus mencari tubuh lain. Namun, dengan tubuh Dao kuno Wang Lin, dia hanya terluka. Pada sore hari ketiga, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya dan menarik napas. Dia mengerutkan kening saat debu di udara membuat napasnya terasa pahit. Dia menatap ke langit. Meski hari sudah senja, namun debu membuat matahari dan bulan tidak terlihat. Itu sepadan, meskipun aku terluka. Ketika dia mengatakan dia tidak akan membiarkanku pergi sebelum kematiannya, itu berarti dia mungkin datang dengan avatarnya. Namun, avatar itu sekarang sudah mati sepenuhnya. Kematian avatar akan mempengaruhi tubuh aslinya. Aku hanya tidak tahu seberapa besar dampaknya. Seharusnya tidak kecil. Dan aku juga mendapatkan ini. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan wajah pucatnya menjadi sedikit merah. Dia kemudian melambaikan tangannya dan terjadilah kilatan cahaya. Sebuah kompas muncul di telapak tangannya. Kompas ini terlihat sangat biasa dan peta laut pil telah menghilang darinya. Sebaliknya, itu adalah area di sekitar Wang Lin saat ini. Tidak ada lampu di sana. Serangkaian pembatasan ini misterius, dan setelah saya melahapnya, esensi pembatasan saya akan meningkat. Namun, ini masih berguna, jadi tidak perlu terburu-buru untuk melahapnya. Alasan Wang Lin berani menyembuhkan di sini sebagian karena pembatasan ini. Sebelum dia mulai menyembuhkan, dia membuat batasan di sini. Dia membuatnya lebih kecil, yang membuatnya lebih kuat, dan itu hanya memungkinkan orang untuk keluar daripada masuk. Cederaku telah pulih 70% hingga 80%, jadi seharusnya tidak ada masalah. Sekarang esensi airku sudah lengkap, aku harus kembali ke Sekte Jiwa Agung. Aku ingin tahu apakah mereka mendapatkan giokku. Melihat waktu, itu seharusnya belum tiba. Tapi gemetarnya benua banteng surgawi 3 hari lalu seharusnya menarik perhatian. Wang Lin merenung sambil berdiri. Matanya bersinar ketika tangan kirinya terulur dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Giok ini terlihat sangat biasa, tetapi berisi rekaman Wang Lin memasuki Laut Pil untuk kedua kalinya, ketika dia menghancurkan 3 bendera, mencuri kompas, memotong pil surgawi, dan membunuh Void Cloud. Itu direkam sampai Wang Lin meninggalkan pil Si. Wang Lin bukanlah seorang kultivator muda yang tidak tahu apa-apa. Setelah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung, dia tahu bahwa pahala adalah metode utama untuk mendapatkan harta, pil, dan metode budidaya dari sebuah sekte. Jika dia menceritakannya begitu saja kepada orang lain akan curiga atau tidak mempercayainya. Metode terbaik untuk membuktikan dirinya adalah, tentu saja, dengan mencatat semuanya dalam sebuah batu giok. Mengenai apakah itu asli atau palsu, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menghapus adegan saat dia mendapatkan kompas, hanya menyisakan dia yang memotong pil surgawi. Ini sudah cukup. Dengan ini, aku bisa meminta mantra ilusi berlapis-lapis dari banteng hijau terhormat. Wang Lin menyingkirkan batu giok dan kompas. Setelah menghilangkan batasan tersebut, Wang Lin terbang menuju kedalaman benua banteng surgawi. Setelah terbang lebih dari 100.000 kaki, riak bergema dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh dari Laut Pil, di bagian dalam benua banteng surgawi. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia terbang ke depan dengan cepat. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Wang Lin tidak jauh dari Sekte Jiwa Agung, tapi ini hanya dari sudut pandang penggunaan spatial bending. Jika seseorang ingin terbang, masih membutuhkan beberapa bulan. Ini juga terjadi jauh di dalam benua banteng surgawi. Ada pegunungan di mana-mana dan rumput hijau menutupi daratan. Daerah ini sama sekali tidak terkena dampak dari lautan pil. Bagaimanapun, benua banteng surgawi terlalu besar, dan area yang terkena dampak ledakan di Laut Pil hanya sebagian kecil. Selama jeda antara spatial bending, Wang Lin akan duduk di atas Raja Nyamuk, yang dengan cepat terbang ke depan. Selain menggunakan spatial bending, dia duduk di punggung Raja Nyamuk dan pulih. Setelah lebih dari setengah bulan, ia pulih hingga 80% atau 90%.
Cedera yang tersisa tidak berarti apa-apa. Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang terbang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya menyipit. Di hadapannya, ada beberapa kilatan cahaya hantu. Ada bangau kertas hitam di dalam lampu ini. Burung bangau kertas ini terbang ke arah yang berbeda, dan bahkan lebih cepat dari Wang Lin, menghilang dalam sekejap. Untungnya, ada yang melewati Wang Lin, dan saat hendak menghilang, Wang Lin menggunakan mantra stop untuk menghentikannya beberapa ratus kaki jauhnya. Dia melambaikan tangannya dan itu terbang ke tangannya. Perasaannya memasuki bangau kertas dan sebuah suara yang kuat tiba-tiba bergema di benaknya. Benua iblis hijau sedang menyerang. Lautan pil telah dihancurkan dan begitu pula penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Pasukan mereka akan segera tiba. Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi mengeluarkan perintah jiwa. Semua sekte harus melakukannya. Segel sekte mereka, dan semua kultivator yang siap tempur akan berkumpul di 7 titik kunci di benua banteng surgawi yang diciptakan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin melonggarkan derek kertas dan menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Wang Lin merenung sambil melihat ke langit di depannya dan memikirkan banyak hal. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan tidak lagi memikirkan semua pikiran aneh yang muncul di benaknya. Dia menenangkan diri, duduk di punggung Raja Nyamuk, dan terbang. Saat Wang Lin sedang dalam perjalanan kembali ke sekte besar, pada hari ke-20 setelah ledakan, puluhan penggarap Void Tribulan dari benua setan hijau tiba sebagai tim pendahulu. Tujuan mereka adalah untuk mengkonsumsi para penggarap langkah ketiga di benua banteng surgawi dengan segala cara. Semakin banyak mereka membunuh, semakin besar peluang kemenangan. Sekitar 1 bulan di belakang mereka, pasukan 70.000 pembudidaya benua setan hijau menutupi langit dan perlahan maju. Di belakang pasukan 70.000 pembudidaya ini, ada bayangan pedang menakutkan yang perlahan mengikuti dengan niat pedang yang menakutkan. Ini adalah pedang emas kuno, dan di atas pedang itu duduk seorang pria muda berbaju biru. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya dan dia hampir sangat tampan. Dia tenang, tapi wajahnya agak pucat saat dia melihat ke benua banteng surgawi yang jauh. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia telah menghancurkan avatarku dan memaksa tingkat kultivasiku turun ke tahap awal Void Tribulan. Kami perlahan-lahan akan mengatasi dendam ini. Pedang emas kuno di bawahnya memancarkan aura yang sangat mulia, dan bayangan raksasa lapis baja emas berjubah kekaisaran muncul di belakang pedang. Sosok ini sangat besar dan memancarkan aura kuno.